Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan berglori bagi Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, nama di atas segala ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan itu ajaib dan berkuasa yang bertahta di sorga. Allah Bapa yang maha baik, Allah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat isi dunia, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami memilang banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu sungguh luar biasa di tengah hidup kami. Telah Engkau pelihara kami beberapa hari yang telah lalu. Siang, malam, pagi, petang Tuhan menyertai kami. Saat ini Tuhan berkenan kami boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu merubah kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang membuat kami lebih dekat kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sucikan hati pikiran kami. Biar Roh Kudus-Mu menembusi setiap hati kami. Agar firman-Mu benar-benar bertumbuh, berakar dan berbuah-buah ketekunan di dalam hidup kami. Roh Kudus berperananlah, tanpa Tuhan hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu firman-Mu yang Kau beritahu Tuhan pada saat ini. Nyatakan kebesaran-Mu, kuasa yang bukan daripada-Mu yang mencuri firman Allah. Kami usir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu bekerja nyata di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 mulai. Judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita yang diberkati Tuhan sampai pada hari ini. Luar biasa Tuhan memberitahu kepada kita tentang firman-Nya, nak mengena dengan lalang yang tumbuh di antara gandum. Saudaraku, saya kira kita semua belajar dan tahu bagaimana gandum itu dan bentuk daripada gandum dan lalang. Kalau gandum biasanya itu ada di negara-negara barat, tumbuh di sana karena itu makanan utama mereka. Tapi kalau kita di sini padi. Jadi jelas saudara, kita mengenal padi, tumbuhan padi dan tumbuhan lalang. Dikatakan di dalam Alkitab dia tumbuh bersama karena ditaburkan waktu sedang tidur. Berarti ladang itu adalah tanah hati orang percaya. Tanah hati orang beriman.
di mana ditaburkan setiap saat benih firman Tuhan itu. Setiap saat kita mendengar, membacanya atau difirmankan atau diberitahu oleh hamba-hamba Tuhan firman Tuhan itu, dan pasti itu ada di dalam tanah hati kita. Itu benih firman, bukan ladang. Tanah hati kita ini adalah ladangnya Tuhan. Saya tidak tahu saudara di dalam kita mendengar firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu kita mengerti, memahami, dan kita masukkan di dalam tanah hati kita, atau kita biarkan dia dirampas oleh si jahat. Kalau si jahat itu merampas firman Allah dalam hidup kita, terus terang, kita kosong. Kita datang kosong, pulang kosong. Tapi kalau kita siap sedia, penuh sukacita, benar-benar rindu kan kebenaran firman Tuhan, pasti itu akan masuk, berakar, bertumbuh ketekunan. Saudara, ini sudah zamannya, sudah saatnya. Tumbuhkan kerinduan saudara untuk mendengar firman Allah. Tumbuhkan sukacita Anda dikala Anda beribadah, baca firman, berdoa. Karena kita tidak bisa lagi bertemu, saudara. Mudah-mudahan waktu 2-3 bulan ini kita bisa bertemu. Tapi kalau selama-lamanya, kasih semakin tawar. Paling di rumah ada orang bilang, aduh nyada ada pendeta, bagaimana lihat orang ini dia. Pendeta senyada ada, saudara. Gembala tidak ada. Jadilah gembala yang baik di rumahmu. Ini saatnya. Saatnya saudara belajar. Mungkin sejak dari dulu firman Tuhan diberitakan cuma di gereja. Kalau Senin sampai Sabtu tidak pernah Anda berdoa, apalagi membaca firman Allah. Pikir nanti hari Minggu pasti pendeta mau kasih tahu. Nah sekarang Tuhan mengizinkan saudara dan saya belajar berdoa, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan di rumah anak masing-masing. Luar biasa Tuhan, karena satu saat firman Allah itu diberitakan, diputuskan oleh Tuhan. Saudara, waktu yang lalu, kalau saudara memahami firman Allah yang bahkan oleh hamba Tuhan, Ibu Melda Mapadang Bogar, luar biasa itu. Antara seorang istri dari Nabi yang berhutang dan Elia. Kenapa Elia tidak katakan di sini saja bahwa kamu punya bejana, nanti saya yang melakukan, mengucapkan. Dia bilang pulang di rumah. Saudara ada di rumah sekarang. Pulang lalu isi bejanamu, bejana istrimu, suamimu, anak-anakmu, cucumu di rumah. Dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah setelah diisi penuh-penuh, itu akan stop sendiri. Karena itu kepunyaan Tuhan. Wanita itu berkata masih ada, maksudnya tidak ada. No stop, langsung stop. Itu artinya kedatangan Tuhan. Masihkah ada firman Tuhan di dalam hidupmu, rumah tanggamu? Atau so tawar, gandum yang menjadi tawar, tidak bermujizat lagi. Hai saudara, sekarang Tuhan mengingatkan karena iblis begitu giat. Dia punya cara yang empuk, luar biasa. Di saat kita tinggal di rumah. Tidak lagi mendengar firman Tuhan di gereja. Gereja tutup, bukan dilarang tapi ada waktunya dibuka lagi. Lalu Anda sekarang 2-3 bulan tinggal di rumah. Iblis mungkin sudah rampas hati Anda. Tidak ada kerinduan lagi beribadah. Tidak ada kerinduan lagi berdoa. Tidak ada kerinduan lagi membaca firman Allah. Sedangkan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara, di dalam Anda memberi celah, iblis masuk. Dia menaburkan saat Anda lemah. Dia menaburkan hal-hal yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan di saat Anda lemah. Di saat Anda tidak ada hubungan dengan Tuhan. Di saat Anda tidak mendengar lagi firman Allah. Jadi hati Anda kosong.
Pikiran Anda tidak lagi membayangkan bagaimana Tuhan itu dalam hidup Anda. Iblis menyetir Anda. Iblis merampas damai sejahtera Anda. Nah, ini bahaya saudara. Mari, jangan dia bertahta di dalam rumahmu, di dalam hatimu. Mungkin saudara mikir, saya gandum. Belum tentu. Kalau hatimu tidak baik, engkau tidak gandum. Engkau tergolong pada lalang. Karena lalang itu sombong. Lalang itu egois. Lalang itu suka menang sendiri. Lalang itu tidak ada kebenaran. Kalau dia berbuah, lurus begini, tidak pernah dia runduk. Tapi kalau padi dia merunduk, tanda berisi. Orang lalang yang disebut lalang, jangan ada lalang di rumahmu. Lalang itu tumbuh di antara gandum. Kalau Anda gandum-gandum di rumah, periksa hatimu, periksa pikiranmu, jangan ada lalang di situ tumbuh. Kalau ada lalang, cabut, bersihkan sendiri. Cepat kembali pada kebenaran Tuhan. Punya kerinduan kepada Tuhan. Jangan Anda membiarkan lalang itu tumbuh berakar dan sulit untuk dicabut. Karena Tuhan bilang dalam firman-Nya, jangan dulu dibersihkan sekarang. Nanti dia tercabut itu gandum. Biarlah nanti akan ada penuaian massal. Saudara tahu itu adalah hari Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Di hari Tuhan datang, kita masih ada gandum di antara kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak. Diri sendiri, periksa hatimu, periksa pikiranmu. Kalau masih ada dendam pada orang lain, amarah selalu menjadi-jadi, pemberontakan selalu menjadi-jadi, itu sesuatu yang lalang, tumbuh semaunya, mengganggu, merusak iman Anda. Kita periksa diri dulu sendiri, baru orang lain. Karena membersihkan itu tidak semudah. Dia hanya bersih dikala firman Allah ada. Dia bersih dikala Anda tekun dan setia kepada Tuhan. Tapi dia datang merongrong, merusak dikala Anda ada celah. Tidak punya kerinduan lagi. Amin saudara. Mari kita periksa hati. Karena saatnya tidak lama lagi. Bahwa di sini dikatakan, Tuhan katakan, biarkanlah dia tumbuh bersama. Nanti saatnya berkas dulu ini yang dipotong, yang dicabut, yaitu lalang. Ika padia kau buang di api. Tapi kalau saudara gandum tidak. Ikat lalu bawa di dalam gudangnya Tuhan. Oh luar biasa. Kita ikut Tuhan, tujuan masuk surga. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus karena tujuan kita cuma satu, surga. Tapi kalau saudara punya tujuan lain, terserah. Tuhan Yesus tidak pernah paksa orang. Tapi saatnya dengan keadaan dunia sekarang memaksakan diri. Karena ada firman Tuhan katakan, paksalah dia, bawa dia dalam kebenaran. Jangan kita masuk neraka selama-lamanya. Saatnya kita memeriksa. Mulai dari gembala, mulai dari pendeta. Itu bukan berarti pendeta lekong koncudu. Pendeta lagi kontuka marah. Itu sama. Dan lain sebagainya. Ada pendeta bahugel. Itu memang koma saudara Tuhan itu. Tapi saudara ingat, jangan sampai kita ini melenceng. Setan bermacam-macam cara yang menggoda hati, pikiranmu, perasaan dan kemauan. Mari kita bertobat. Kalau ada lalang, cabut, bertobat cepat, datang kepada Tuhan Yesus. Akui kesalahan. Ada orang datang kepada Tuhan, dia malu mengakui kesalahan dosanya. Akui. Kalau saya pernah Tuhan melenceng, cabul, suka orang pebini, suka orang pelaki, Tuhan minta ampun. Suka berbuat amarah, pemberontakan, ampun Tuhan. Kalau kita minta ampun, Tuhan senang. Tapi kalau kita menyombongkan diri, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Men? Coba lihat ini COVID-19, siapa mau tantang itu? Tidak ada. Tapi ini Tuhan izinkan supaya orang yang tekun lebih bertekun. Orang yang jahat bertobat datang kepada Tuhan. Amin. Bukan jauh daripada Tuhan.
Biarlah semuanya ini mengingatkan saya dan saudara. Firman Allah kita tanamkan dalam hati yang subur. Bertumbuhlah itu dan berakar, berbuah-buah kebenaran. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sampai di sana firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Buat firman-Mu yang luar biasa Engkau beritahu kepada kami saat ini. Jadikanlah firman-Mu itu menempah kehidupan kami. Merubah sikap tindak langkah kami. Agar supaya Tuhan Yesus dipuji-puji, dimuliakan. Biar kiranya pemberontakan kami, dosa-dosa kami yang kami telah lakukan, kami akui dan kami mau bertobat. Agar supaya hal-hal yang menakutkan terjadi itu diredahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik dan sangat maha baik. Firman-Mu diberitakan, nyatakan terus biar itu bertumbuh dan senantiasa merubah kehidupan kami. Ampuni dosa kami, jemaat-Mu yang telah mendengar, menyimpan firman-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal buat selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian menyenangkan hati-Mu. Istimewa firman-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya kami yang menerimanya Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami karena firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan jemaat yang mendengarnya pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Berkat kasih sayang dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Dan berkat naungan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan datanglah. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin.